Isinya itu jurnalnya ada orang dari mana saja, autornya, editornya, reviewernya, dia hanya lokal atau sudah menasional. Nah, itu harus diperhatikan. Sekarang yang kedua ya, jurnal nasional tidak terakreditasi. Ini maksudnya adalah dia sudah menggunakan standar nasional, baik author, editor maupun reviewernya. Tetapi jurnal itu belum terakreditasi oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Ristek BRIN sekarang, atau istilah lainnya Sinta gitu ya. Nah, ini jadi yang ketiga sekarang jurnal nasional terakreditasi. Ini sama dengan nomor 2 tetapi dia sudah terakreditasi Sinta 1 sampai dengan 6. Kalau dulu itu terakreditasi A dan B ya, sekarang menggunakan Sinta 1 sampai dengan 6. Ya, semakin kecil angkanya semakin sulit biasanya, relatif lebih sulit ya. Sinta 1 dia biasanya sudah Scopus. Ya, begitu. Jadi kalau sudah Scopus itu otomatis Sinta 1. Kemudian yang berikutnya internasional. Nah, internasional ini bahasanya adalah PBB cirinya. Jadi kalau ada misalnya International Journal of gitu ya bla bla bla. Namanya jurnal internasional, tetapi kalau Bapak Ibu lihat dalamnya itu isinya adalah bahasa Indonesia. Nah, maka hati-hati. Itu nanti akan diturunkan grade-nya. Ya, tidak diakui sebagai jurnal internasional, tetapi sebagai jurnal nasional tidak terakreditasi. Jadi masuk ke kategori yang kedua ini. Nah, penulisnya standarnya adalah 2 negara. Bapak Ibu nanti lihat di edisi sebelumnya itu penulisnya dari mana saja. Indonesia semua 100%, berarti ya tidak akan diakui sebagai jurnal internasional. Kemudian kategori yang terakhir adalah internasional bereputasi. Nah, kata-kata bereputasi ini, kategori bereputasi ini tergantung siapa yang menafsirkan. Kalau di PAK dosen gitu ya, itu hanya ada Scopus, ya Scopus. Tapi kalau di guru itu biasanya ini semuanya bisa masuk ini ya, Scopus, WOS, Microsoft Academic, nah, 3 ini bisa masuk gitu ya. Kalau untuk ujian disertasi, nah ini tergantung kampusnya. Ada yang Scopus, ada yang WOS juga diakui, ada yang Microsoft Academic juga disetarakan. Gitu. Nah ini Bapak Ibu sebagai gambaran saja, barangkali Bapak Ibu sudah pirsa. Gitu. Ya. Kemudian ini pelanggaran ini harus kita pahami, ada 3 model pelanggaran, ya. Dan yang paling paling tinggi tingkatannya adalah plagiasi. Yang pertama fabrikasi, artinya mempabrik, berarti membuat data seolah data itu ada padahal sebetulnya tidak ada. Misalnya misalnya ada mata kuliah, mata kuliah belajar pembelajaran, padahal di kampus itu tidak ada mata kuliah itu. Nah, Bapak Ibu cerita bahwa di kampus ini ada mata kuliah belajar pembelajaran, itu namanya data fiktif yang difabrikasi. Kemudian data falsifikasi, mengubah data sesuai dengan keinginan. Artinya data ini sebetulnya ada, memang ada, ya, tetapi angkanya, jumlahnya, atau kualitasnya itu diubah sesuai dengan kemauan kita, kemauan peneliti. Misalnya, katakanlah KKM, rata-rata siswa yang mencapai KKM sejumlah katakanlah 20 siswa misalnya, 20 siswa misalnya. Nah, tetapi kemudian Bapak Ibu menambah-nambahi gitu ya. Ada 25 yang mencapai KKM. Nah, itu kan sudah memfalsifikasi data, artinya mengubah data sesuai dengan keinginan kita. Wah, kalau 20 nanti ngisi-ngisini misalnya, tambahi jadi 25. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini kategori yang paling berat adalah plagiasi. Nah, plagiasi itu nanti ada plagiasi sebagian dan ada plagiasi keseluruhan. Ya, keseluruhan itu juga ada persentasenya, ada standarnya, biasanya di atas 80% atau 90%. Gitu ya. Ini tergantung nanti yang menafsirkan siapa. Kalau di Sinta itu biasanya menggunakan standar 80%. Kalau plagiasi sebagian itu biasanya standarnya 25 sampai dengan 30%. Nah, maka amannya adalah
Bapak Ibu gunakan standar minimum. Minimumnya adalah 20. Ya, 20 itu sudah sangat layak ya untuk kita submit ke jurnal manapun, termasuk jurnal internasional gitu ya. Ini. Plagiasi dengan apa? Ada banyak tools yang bisa kita gunakan. Ada Turnitin, ada Authenticate, ada Plagiarism Exchequer, ada plagiarisma.net. Nah, itu bisa jadikan opsi Bapak Ibu untuk mengecek ya keakuratan ini. Apa tulisan kita, apakah plagiasinya ringan, apakah berat. Nah, gitu. Kalau masih di atas 20% ya lebih baik Bapak Ibu parafrase ulang sampai ketemu di bawah 20. Nah, kalau sudah di bawah 20, Bapak Ibu boleh submit ke OJS. Lalu yang kedua, yang berikutnya, jenis artikel ilmiah, tadi sudah saya sampaikan di awal, ada hasil penelitian dan ada non-penelitian. Penelitian biasanya pemikiran, gitu ya, studi pustaka atau studi literatur. Nah, itu biasanya ini digunakan untuk teman-teman yang sudah magister ke atas. Ya, tadi saya katakan di awal, tidak sembarangan orang layak untuk membuat artikel studi pemikiran atau studi pustaka. Gitu. Kalau hasil penelitian boleh nih mahasiswa, boleh S1, S2, S3 silahkan. Boleh. Kemudian sistematika. Ya, sistematika ini secara umum dulu. Nanti kalau khusus nanti kita coba cek salah satu atau dua jurnal ya, nanti kita lihat. Nah, yang pertama judul ya, pasti ada di semua jurnal. Ya, paling atas biasanya judul, ini juga ada aturannya, tidak boleh terlalu panjang. Biasanya standarnya 12 kata. Ada yang bahkan menggunakan standar 10 kata. Nah, maka jangan samakan judul artikel ini dengan judul hasil penelitian atau laporan PTK. Banyak sekali yang salah kaprah begitu. Judul artikel harus sama persis dengan judul laporan PTK supaya bisa diterima di PAK. Nah, ini keliru ya, keliru. Yang penting adalah topiknya masih relevan dengan laporan PTK yang diajukan juga. Seandainya Bapak Ibu mengajukan laporan PTK juga, ya. Kemudian identitas autor. Nah, ini yang sering sekali tidak dilengkapi adalah email. Padahal email ini adalah menurut saya adalah identitas terpenting, gitu. Identitas terpenting di dalam artikel ini. Karena apa? Karena email itu nanti akan dijadikan sebagai sarana ya untuk distribusi ya informasi, baik itu diterima, ditolak, revisi. Nah, itu semuanya lewat email, tidak menggunakan nomor HP. Nah, nomor HP nanti Bapak Ibu cantumkan di dalam formulir registrasi. Nah, ketika Bapak Ibu mendaftar di OJS, itu kan Bapak Ibu masukkan nama, afiliasi, email, dan seterusnya termasuk nomor HP. Nah, nomor HP itu jangan lupa untuk dicantumkan. Ketika tim editorial itu sudah mengabari, sudah menginformasikan kepada Bapak Ibu, artikel ini diterima misalnya atau revisi. Nah, itu Bapak Ibu tidak merespon dengan cepat, biasanya jalan terakhirnya adalah editorial itu akan memWhatsApp, ya, akan memWhatsApp Bapak Ibu. Gitu. Maka nanti jangan lupa dilengkapi. Kemudian abstrak. Nah, untuk jurnal nasional, khususnya yang jurnal masih berbahasa Indonesia, ini sekali lagi, jurnal yang berbahasa Indonesia itu wajib ada abstrak berbahasa Inggris. Nah, tetapi kalau jurnalnya itu berbahasa Inggris, jangan Bapak Ibu tambahkan dengan abstrak bahasa Indonesia. Gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian pendahuluan ya, pendahuluan ini juga pasti ada, metode ini pasti ada di setiap jurnal. Kemudian hasil dan pembahasan ini ada yang dipisah, ada yang digabung. Tinggal nanti Bapak Ibu ikuti saja ya aturan mainnya. Hasil dan pembahasan ya. Kemudian simpulan dan saran. Ada juga yang simpulan saja begitu, tetapi di dalamnya ada saran. Ya, yang jelas saran ini wajib ada, meskipun judulnya hanya simpulan.
di dalamnya itu wajib harus ada saran. Nah, saran untuk siapa? Untuk pihak-pihak terkait, untuk peneliti selanjutnya, gitu kan? Karena keterbatasan penelitian kita, maka muncullah saran atau rekomendasi. Kemudian ucapan terima kasih ini biasanya hanya opsional, ya, opsional saja, biasanya untuk para penerima hibah, ya, para penerima hibah yang mendapatkan dana dari Pemda, pemerintah pusat misalnya, ya, dari Kemdikbud. Nah, itu wajib mencantumkan ucapan terima kasih. Ya, terima kasih kepada lembaga pemberi dana atas dana dan support yang diberikan sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik, misalnya seperti itu. Kemudian daftar referensi ini juga pasti ada di setiap jurnal, ya. Ada yang menggunakan istilah referensi, ada yang daftar referensi, ada yang daftar kutipan, ya. Tapi umumnya tidak menggunakan istilah daftar pustaka, ya, karena berbeda. Kalau di laporan, di proposal biasanya daftar pustaka. Tapi kalau di jurnal itu umumnya daftar referensi. Nah, ini adalah sistematika yang paling umum. Nah, nanti jangan hanya mengikuti ini, ya. Kita perlu melihat jurnal yang kita sasar atau kita tuju atau kita submit. Dia menggunakan seperti apa, ya, gaya selingkungnya seperti apa, kita ikuti saja. Barangkali apalagi misalnya keterbatasan penelitian, ya, kadang-kadang ada di situ, ya, tambahkan, gitu ya. Kita ikuti saja aturan main mereka. Kemudian ini judul tadi, ya. Nah, saya kira tidak terlalu panjang kita jelaskan. Ini aturannya tetap ada pada jurnal masing-masing, tapi umumnya itu kurang dari 14, ada yang kurang dari 12, gitu ya. Kemudian biasanya kita sertakan di situ ada minimal, ada variabel, ya. Biasanya ada variabel terikat, ada variabel bebas, gitu ya. Kemudian tidak perlu terlalu detail, ya. Misalnya di SMP Negeri 3 Surakarta, gitu ya, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, gitu ya, kelamaan, kepanjangan itu dibuang saja. Ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, 14 kata ini sudah paling panjang, ya, paling maksimum. Kemudian identitas penulis tadi juga sudah saya jelaskan. Kalau ada penulis lebih dari satu, ya, biasanya harus disertakan tanda bintang, ya, atau di bawahnya diberikan keterangan corresponding author, siapa corresponding autornya, ya, gitu. Atau kasih tanda bintang plus di bawahnya keterangan bintang itu adalah corresponding author. Nah, tinggal nanti template jurnal seperti apa, ya. Afiliasi ini cukup disertakan nama instansi kita, misalnya SMA Negeri 1 Sukoharjo, itu, ya. Tambahkan lagi lebih lengkap, ya, lebih baik, ya, misalnya Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Panjang begitu, karena setiap jurnal itu berbeda, tetapi kalau jurnal itu sudah mengarah pada internasional, ya, akan diinternasionalisasikan, itu biasanya menggunakan standar itu sampai ditulis sampai dengan negaranya. Meskipun isinya juga sama semua, satu kabupaten nggak apa-apa, ya. Gitu kan, misalnya teman kita ada 3 nih anggotanya, tetap dituliskan, ya. Oke, lalu kemudian pendahuluan, ya. Pendahuluan ini isinya adalah fakta, ya, fakta Bapak Ibu bahwa masukkan ke dalam pendahuluan di situ, ya, data-data apa yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memperkuat latar belakang, masukkan di situ. Jadi tidak, istilahnya tidak mengarang indah, gitu ya, tidak asal, kalau bahasa Jawanya di sini gambleh, gambleh itu nyerocos, tidak asal nyerocos, tapi ada data-data yang disertakan di situ. Misalnya kita mengatakan bahwa rata-rata hasil belajar siswa kelas 5 sekolah dasar ini rendah. Nah,
atau belum mencapai KKM. Nah, kalau itu kan hanya nyerocos, ya, belum ada faktanya. Mana faktanya? Ditambahkan dengan tabel hasil belajar siswa, misalnya pada semester lalu atau hasil pretest. Nah, itu namanya bukti otentik. Ya. Kemudian ada kajian pustaka ya, atau literatur, tapi ini juga tidak boleh terlalu banyak di dalam pendahuluan. Ya, mungkin 5 sampai dengan 10 itu sudah cukup saya kira untuk disertakan di situ ya. Jangan lupa ketika kita memasukkan kutipan-kutipan itu selalu sertakan sumber kutipannya. Dan dari mana ini sumbernya kan gitu. Siapa? Dari artikel siapa begitu. Kemudian juga jangan lupa setelah kita memasukkan kutipan ya di bawahnya kita berikan penguat ya, pernyataan penguat ataupun semacam simpulan. Jadi berdasarkan beberapa definisi yang ada, nah dapat disimpulkan. Nah, biasanya seperti itu yang disukai oleh para editor. Kemudian rumusan permasalahan, ya ini juga bisa nih ditambahkan ya. Ini opsional kajian riset sebelumnya. Artinya penelitian-penelitian relevan yang berkaitan dengan penelitian kita ini juga perlu kita sampaikan di situ supaya terlihat ya apa namanya riset gap istilahnya ya, riset gap atau perbedaan antara riset kita dengan riset-riset sebelumnya, risetnya orang lain. Apa sih yang membedakan? Nah, nanti akan ketahuan di sini. Nah, ada cara lagi yang lebih modern sekarang, lebih canggih, menggunakan aplikasi atau software Force Viewer itu untuk melihat riset gap-nya ya, sejauh mana. Apakah riset kita itu sudah banyak diteliti atau belum? Ya, sudah banyak dibahas orang atau belum? Nah, kemudian rumusan permasalahan atau pertanyaan yang akan dijawab. Ya, ini nanti karena ini nanti akan berkaitan dengan hasil dan pembahasan, kemudian dengan simpulan dan saran. Nah, maka ini juga harus kita perhatikan dengan baik ya. Perhatikan dengan baik. Yang kira-kira bisa dijawab loh ya. Kalau kita tidak bisa, kira-kira tidak bisa menjawab, ya jangan pernah disertakan di dalam rumusan permasalahan. Masalah boleh banyak, tetapi rumusan harus dibatasi. Kan kalau masalah biasanya ada 10 gitu katakanlah, atau lebih dari 5. Tapi rumusan ya yang kira-kira memang kita bisa menjangkau itu. 1 rumusan, 2 rumusan, atau mungkin 3 rumusan itu sudah cukup banyak gitu ya. Lalu kemudian tujuan penelitian ini juga relevan dengan rumusan. Rumusannya apa? Pasti tujuannya nanti akan mengikuti itu. Kemudian berikutnya ini metode ya, ini juga kembali ke gaya selingkung masing-masing jurnal, tapi biasanya atau secara umum ada beberapa komponen ini ya. Tempat dan waktu penelitian biasanya diminta di situ jelaskan, karena pengelola jurnal juga butuh kepastian apakah artikel yang Bapak Ibu tulis itu artikel baru atau lama. Jangan-jangan artikel tahun 2000 gitu ya, kemudian baru ditulis, atau mungkin dulu pernah diterbitkan di jurnal fisik gitu ya, jurnal cetak, sekarang dipindah ke jurnal online. Nah, itu juga satu kerugian bagi para pengelola jurnal. Nah, maka biasanya ini diminta. Kemudian siapa partisipannya, kelas berapa, mungkin berapa orang, nah, dan seterusnya. Populasi dan teknik pengambilan sampelnya, modelnya menggunakan apa, seperti apa, ini juga biasanya diminta. Kemudian perlakuan dan hipotesis, kalau untuk penelitian-penelitian yang tindakan ya atau action research ya biasanya kan pasti ya ini dijelaskan. Perlakuannya apa sih, tindakannya apa yang akan diberikan kepada para siswa, pasti dijelaskan. Kemudian data yang dikumpulkan. Ya, datanya data apa saja, kualitatif, kuantitatif, nah, silakan. Kemudian analisis datanya juga seperti apa berkaitan dengan data yang ada. Kemudian hasil dan pembahasan, nah ini juga harus relevan dengan tadi rumusan masalah ya. Kalau rumusan masalahnya ada 3, maka hasil dan pembahasannya pun harus ada 3 poin atau 3 bagian gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam hasil dan pembahasan itu kadang-kadang ada yang kadang-kadang ada yang langsung menampilkan tabel. Jadi begitu poin hasil dan pembahasan
bawahnya langsung tabel atau gambar. Nah, ini tidak diperbolehkan di dalam artikel. Harus ada narasi dulu. Dinarasikan dulu satu paragraf, baru kemudian di bawahnya boleh kita sertakan tabel atau grafik atau gambar. Ya. Tabel, grafik, atau gambar itu harus salah satu. Tidak boleh, ini tabelnya katakanlah tabel hasil belajar. Ya. Kemudian di bawahnya ada grafik peningkatan hasil belajar. Di bawahnya ada gambar perubahan misalnya hasil belajar. Nah, yang seperti ini tidak diperkenankan. Harus salah satu. Ya, kalau datanya sama, nah itu nggak boleh dibuat dalam dua model. Tapi kalau berbeda boleh. Data ditempatkan dengan benar, ya. Artinya diurutkanlah dengan baik, gitu ya. Kalau tabel ya ada nomor, kemudian mungkin nama, ya, atau komponen, kemudian kanannya ada angka dan seterusnya, gitu. Diurutkan, ya. Kemudian juga sistematiknya diperhatikan sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 1, 2, 3, maka hasil pembahasannya juga harus urut seperti itu. Jangan dibalik 3 jadi 1. Nah, itu namanya tidak sistematis. Kemudian data diinterpretasi. Jadi ketika kita menampilkan data, grafik atau tabel itu harus diinterpretasikan, ya, sebelum maupun ataupun setelah tabel itu harus ada. Tidak kemudian hanya tabel apa gitu ya, harus dijelaskan. Kemudian data dibahas berdasarkan teori. Nah, karena pembahasan maka hasil atau temuan kita harus dibahas, ya, harus dicocokkan dengan teori yang sudah kita sertakan di bab 2, ya, atau di bagian 2 metode itu. Kemudian menjawab rumusan masalah. Nah, tadi ya, harus sistematis sama dengan rumusan masalah. Lalu kemudian simpulan dan saran. Simpulan dan saran. Ada juga yang hanya simpulan begitu, tapi tetap di dalamnya harus ada saran atau rekomendasi. Isinya menyatakan dugaan awal apakah benar atau tidak. Nah, kan ada hipotesanya tuh. Nah, apakah benar atau tidak? Kalau benar seperti apa? Kalau tidak benar seperti apa? Menyatakan hubungan variabel bebas dan terikat. Ya, misalnya penggunaan media apa terhadap hasil belajar ataupun minat, gitu ya. Nah, itu harus dikaitkan. Kemudian menyatakan hasil umum riset. Nah, karena simpulan ini tidak membahas secara detail lagi. Ya, detail itu tadi sudah ada di hasil dan pembahasan. Nah, simpulan ini adalah simpulan umum. Karena ini porsinya pun juga hanya sedikit. Paling sekitar 1 halaman saja untuk komponen simpulan ini. Kemudian menyatakan kelemahan riset. Ya, kelemahan riset atau keterbatasan penelitian juga sama. Nah, pasti setiap penelitian ada kelemahan ataupun kekurangan, ya, atau keterbatasan. Tidak mungkin sempurna. Kalau kita mengatakan ini sangat baik, ini sempurna, malah justru itu adalah penelitian yang buruk. Ya. Tapi kalau kita sertakan penelitian ini memiliki keterbatasan, misalnya jumlah sampel yang terbatas, misalnya begitu, ya. Atau mungkin materinya yang terlalu sedikit, atau mungkin medianya yang belum sempurna, bagaimana begitu ya. Kemudian menyatakan apa yang direkomendasikan. Nah, rekomendasi bisa untuk misalnya untuk para guru mata pelajaran itu, untuk para siswa, untuk kepala sekolah ya sebagai penanggung jawab di sekolah, kemudian untuk pemerintah daerah ataupun pusat, ataupun untuk para peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang relevan dengan topik Bapak Ibu. Ya, begitu. Kemudian ini daftar referensi, ya, daftar referensi juga ini banyak sekali, ya, karena saya mengelola jurnal itu setiap minggu dapat dapat kiriman artikel baru kan, submitan artikel baru. Ini pagi ini dapat dua,
Satu masih sangat minim, langsung reject. Yang kedua ya sudah mendekati tapi masih butuh banyak catatan, banyak revisi. Gitu. Nah, yang pertama ini referensi, ya, kita harus perhatikan, kita ikuti aturan yang ditetapkan di jurnal itu. Ya, apakah menggunakan model APA, ya, American Psychological Association, atau menggunakan IEEE, atau menggunakan Chicago, atau yang lain. Nah, setiap jurnal itu bisa berbeda. Kalau jurnal yang saya kelola biasanya semuanya menggunakan APA edisi 7 ya. Itu. Nah, kemudian yang kedua, pustaka ya, atau bahan referensinya itu minimal 20 jumlahnya. Kalau kurang dari 20 gimana? Ya kalau aturannya 20, ya artikel itu otomatis di-reject. Otomatis. Mau artikelnya bagus, mau artikelnya agak bagus, kalau referensinya kurang dari ketentuan, itu otomatis reject. Nah, maka ini harus diperhatikan dulu. Nah, jumlahnya ya, dari 20 itu 80%-nya itu referensi primer, artinya menggunakan artikel jurnal nasional maupun internasional sebagai referensi utama. Nah, 20%-nya itu boleh dari buku maupun dari referensi online ya, misalnya website kredibel gitu ya. Bukan Wikipedia, WordPress itu ya. Nah, Blogspot enggak boleh. Kemudian pustaka muktahir ya. Biasanya muktahir itu kalau di Sinta itu menggunakan 5 tahun terakhir. Tapi kalau di guru ini setahu saya masih menggunakan 10 tahun terakhir. Ya, kalau mau lebih aman ya gunakan 5 tahun terakhir gitu. Pada sama-sama gitu ya. Podo-podo menggunakan muktahir gitu ya. Kita cari yang 5 tahun terakhir saja supaya nanti lebih bisa diterima ya oleh para pengelola jurnal. Kemudian ditulis dengan software manajemen referensi. Ini bisa saya pastikan, ya, bisa saya pastikan. Semua jurnal yang sudah terakreditasi, khususnya terakreditasi Sinta 1 dan 2, itu pasti mereka mewajibkan artikel kita menggunakan software manajemen referensi. Bisa Mendeley, bisa Zotero, bisa EndNote gitu ya. Tapi yang paling umum adalah Mendeley. Ya. Besok akan kita singgung ya, bagaimana penggunaan Mendeley secara singkat. Ya, ini kita coba besok kita belajar bersama. Nah, ini Bapak Ibu, ini kelihatannya daftar referensi ya, bagian paling belakang. Tapi ini biasanya dilihat di paling pertama setelah judul. Jadi setelah judul dicek oke masuk, itu biasanya saya melihat referensi. Saya sebagai pengelola nih ya, saya sebagai pengelola jurnal melihat jumlah referensinya berapa. Oke, lebih dari 20. Kemudian referensinya sudah menggunakan Mendeley atau belum? Ketika belum, langsung reject. Ketika sudah, ada potensi untuk masuk. Ya, setelah menggunakan Mendeley, cek dulu kemuktahirannya. Tapi kalau kemuktahirannya itu tidak saya gunakan sebagai acuan awal, ya, saya biasanya masih mentolerir itu. Ini saya bicara sebagai pengelola ya. Barangkali nanti pengelola di luar sana juga sama. Saya kira sama gitu ya. Kemuktahiran ini masih bisa ditolerir. Nanti masih bisa direvisi di belakang setelah artikel ini masuk tahap 1. Gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, tapi yang pasti adalah ini jumlah referensi, kemudian 80% dia dari jurnal dan sudah menggunakan manajemen referensi ya, Mendeley atau Zotero. Ya, ini terlihat ketika diklik itu sudah menandakan bahwa ini artikel sudah menggunakan Mendeley atau belum itu terlihat. Gitu. Nah, kemudian ini proses menulis ya. Ada beberapa tahapan sebelum kita mempublish. Jadi jangan sampai kita siap, misalnya kita sudah siap laporan ya, kemudian langsung kita ubah ke artikel dan hari ini juga kita publish. Itu rasanya kok tidak mungkin ya. Butuh proses yang cukup panjang ya, butuh proses yang cukup panjang. Ya sesingkat-singkatnya itu 1 minggu lah. 1 minggu itu udah paling singkat. Nah, kalau dalam 1 hari itu dalam laporan sampai jadi artikel itu kok rasanya tidak akan maksimal gitu ya.
kejar tayang wayangan itu biasanya juga nanti akan endingnya akan di reject. Maka ini dulu ya, perhatikan dulu. Pertama adalah pre-writing. Pre-writing kita siapkan dulu ya, siapkan dulu topik, tema, masalah apa yang mau diangkat. Nah, ini bisa kita gunakan fast viewer, bisa kita gunakan manual juga, kita melihat artikel-artikel di tahun 2021 ini yang kira-kira tren ini apa sih, misalnya apa namanya yang mengkaji masalah pendidikan, misalnya apa sih yang sedang tren. Nah, itu bisa manual. Tapi kalau lebih bagus lagi pakai fast viewer. Menentukan jenis dan bentuk tulisan. Mau diarahkan kemana ini? Ya, ke artikel penelitian, apalah artikel kajian pustaka atau laporan penelitian atau yang lain, gitu ya. Kemudian mencari, menemukan dan mengembangkan bahan, ya, membaca referensi. Pertama mencari referensi dulu jelas, kemudian dikumpulkan, dikoleksi, ya, jadikan per folder, ya, sesuai dengan variabelnya. Kemudian dibaca, ya, jangan lupa dibaca, dipastikan bahwa referensi itu kredibel, bisa kita gunakan. Ya, kita kemudian amati dan meneliti. Kalau belum meneliti, kalau yang sudah berarti lebih gampang lagi, bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat kerangka tulisan. Nah, sebelum membuat kerangka tulisan, kita perlu nanti mencari jurnal sasaran, ya, atau target. Ada di Sinta, ya, nanti ada di Sinta. Kemudian yang berikutnya kita lanjut ke drafting, ya, drafting. Nah, kalau sudah dapat jurnal yang kita tuju, sudah kita download template artikelnya, maka berikutnya adalah kita tuangkan ide ke setiap bagian-bagian template itu. Ya, misalnya di judul dulu, kemudian abstrak, ya. Biasanya umumnya kan itu dulu, mulai dari judul, abstrak, kemudian pendahuluan, ya, dan seterusnya. Ya, dibuat draft dulu sedikit-sedikit saja. Misalnya di pendahuluan ini nanti kita mau cerita apa, berapa halaman, ya, begitu. Kemudian fokuskan pada penuangan tulisan sebanyak-banyaknya. Kemudian sementara tidak perlu memperhatikan kesalahan tulisan, ejaan, ya, typo nggak masalah. Nanti masih ada proses paraphrasing, ya, atau parafrase. Itu. Kemudian jika kehabisan ide, cari bahan kembali. Ya, biasanya ide itu akan muncul ketika kita mencari artikel-artikel relevan. Ya, cari artikel yang mirip dengan artikel yang sedang kita garap. Ya, bukan berarti kemudian kita tirun semua, ya, tapi kita jadikan ya, patokan gitu. Oh, ini nanti membahas tentang ini. Kita ikuti aja, nggak masalah. Ya. Kemudian revising, ya, setelah kita buat draft, kemudian kita coba baca ulang, pasti ada banyak kesalahan di situ, salah tulis, kurang subbab. Nah, kita nanti akan lengkapi. Nah, paling efektif adalah dengan meminta bantuan orang lain untuk membaca. Biasanya itu orang lain itu paling mudah untuk menemukan kesalahan. Ya. Dibandingkan dengan kita menemukan kesalahan sendiri itu lebih susah. Kita nyari kesalahan sendiri kan susah, tapi kalau orang lain nyari-nyari kesalahan kita kan mudah gitu ya. Kemudian yang kedua, mencari bagian tulisan yang mungkin perlu diperbaiki, diubah, diganti, ataupun dipindah. Oh, ini harusnya di A, ini harusnya di B, dan seterusnya. Ada typo, ada istilah yang harus diganti. Nah, ini bisa dilakukan di tahapan ini. Yang berikutnya editing. Ya, baca kembali, ya, hampir sama dengan tadi langkahnya. Kemudian cari bagian tulisan yang masih mengandung kesalahan, bacaan, ejaan. Nah, kalau bahasa Inggris kan gampang, ada yang namanya Grammarly, ya, untuk membetulkan ejaan. Tapi kalau bahasa Indonesia ini kan sekarang belum ada kayaknya loh ya, belum ada aplikasi untuk membetulkan ejaan gitu. Ya. Gitu. Nah, dan tata tulis, ya. Kemudian memperbaiki kesalahan bahasa, ejaan, dan tata tulis. Nah, ini kalau kita bukan orang bahasa, tidak paham bahasa, ya kita minta tolong ke teman yang di bahasa, dia akan paham gitu ya. Kadang-kadang kita gunakan kata sambung, ya, di depan, nah, seperti itu ya, conjunction kita taruh di depan kan biasanya itu akan mempengaruhi diterima atau ditolaknya artikel.
Ya, biasanya editor tidak menyukai itu. Kemudian memastikan pengutipan dan rujukan dengan benar. Ya. Ini kutipan, kalau kita sudah menggunakan software tadi, manajemen referensi, Mendeley misalnya, itu nanti akan meminimalisir kesalahan pengutipan. Ya, itu otomatis by system. Jadi ketika kita masukkan ya, kata-katanya, katakanlah kata-katanya Subiantoro gitu tahun 2018, nanti di dalam referensi pun akan otomatis ya, tidak manual gitu ya, tidak kita tulis manual. Kemudian tahapan yang terakhir adalah publishing. Ini publishing ini juga cukup panjang ya tahapannya, tidak sekedar kita register lalu submit artikel selesai, kemudian kita menunggu accepted, enggak. Masih ada tahapan-tahapan di dalamnya. Ya, ada tahapan-tahapan di dalamnya. Setelah kita register, submit online, ada tahapan namanya review tahap 1. Tahap 1 itu biasanya masalah sistematika dan bahasa. Itu adalah review oleh editor. Nah, biasanya masalah bahasa, sistematikanya nggak sesuai dengan sistematika jurnal itu. Nah, itu kalau belum sesuai biasanya di reject, dikembalikan. Tapi kalau sesuai, biasanya kalau catatannya minim, itu langsung diteruskan kepada reviewer. Tapi kalau catatannya agak banyak, biasanya dikembalikan dulu. Artinya diterima, tapi dengan revisi sistematika dan bahasa. Nanti kalau sudah direvisi, Bapak Ibu upload kembali, itu nanti akan diteruskan kepada reviewer. Nah, gitu. Ini beberapa tahapannya. Ya. Oke. Nah, yang penting adalah ketika publish, kita submit gitu ya ke jurnal, itu harus kita sering pantau ya, karena kita tidak akan pernah tahu berapa lama proses review. Ya, bisa jadi 1 hari, bisa 1 minggu, 1 bulan, bahkan berbulan-bulan. Itu hal yang wajar. Nah, nanti ada triknya untuk apa namanya mengindikasi, mencari tahu gitu ya, mencari tahu bahwa jurnal ini prosesnya lama atau cepat. Ya. Nah, nanti bisa kita cermati lah ya berdasarkan artikel yang sudah dipublish pada edisi-edisi sebelumnya. Nah, yang paling ideal itu adalah prosesnya itu minimal 1 bulan dan bisa sampai dengan 6 bulan. Itu justru yang paling ideal. Tapi kalau hanya 1 minggu langsung publish, nah itu justru malah perlu dicurigai. Kalau untuk yang targetnya hanya jurnal nasional tidak terakreditasi, ini nggak masalah. Saya kira nantinya tidak akan dipermasalahkan jurnal ini. Tetapi kalau jurnalnya terakreditasi, prosesnya sangat cepat, kurang dari 1 bulan sudah publish. Nah, ini justru ini yang kurang baik, gitu ya. Itu kemudian ada lagi ya. Ini hasil pemikiran. Nah, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin membuat artikel hasil pemikiran. Saya ada contoh juga yang sudah publish. Nanti bisa Bapak Ibu download juga ya. Kebetulan hasil pemikiran itu dulu tugas kuliah, tapi bisa saya publish di situ. Nah, intinya adalah ya sebetulnya mirip dengan hasil penelitian, cuma kan tidak melalui proses penelitian ya, tidak ada riset di situ. Maka kita hanya mengkaji beberapa literatur yang relevan, yang kemudian kita analisis ya, dan kita tambahkan gagasan-gagasan baru di dalam artikel kita itu. Gitu. Hanya seperti itu, ya berarti di situ nanti tidak ada hasil dan pembahasan. Gitu. Biasanya kadang ada yang langsung pembahasan, ada yang tidak ada pembahasan. Yang jelas hasil tidak ada. Kemudian, nah ini ada pendahuluan biasa ya, kemudian ada isi biasanya ada permasalahan atau teori, kemudian diskusi dan simpulan ya, serta saran. Nah ini kan, jadi dia diskusi atau pembahasan.
Kemudian penunjangnya tetap ada daftar referensi. Ya. Dan data diri penulis ini biasanya juga diminta. Karena apa? Karena artikel hasil pemikiran itu, karena tadi saya sampaikan tidak sembarangan, butuh dilihat ya. Ini yang nulis siapa sih? Punya track record nggak dalam penulisan artikel ilmiah? Terus kemudian tingkat pendidikannya juga kadang-kadang dilihat. Biasanya ada yang menggunakan standar S2 ke atas. Ada yang standarnya adalah penulis itu sudah memiliki track record publikasi. Oh, ini sudah terbiasa mempublish artikel, sudah sering membahas artikel ini. Nah, itu biasanya juga dijadikan sebagai dasar. Gitu. Nah, ini ada perbedaan laporan hasil penelitian dan artikel ilmiah ya. Ini jangan sampai kemudian di artikel itu ada ini sama persis dengan di laporan, ya beda jauh, ya, sangat berbeda. Kalau di artikel biasanya nanti tidak ada numbering, ya, tidak ada numbering. Ya. Kalau di proposal, di laporan biasanya ada numbering. Gitu. Lampiran tidak ada, ya di dalam artikel tidak ada lampiran. Kemudian kalau panjangnya halaman itu, kalau standarnya nasional itu biasanya ya 10 sampai dengan 16. Tapi ada juga yang menggunakan standar 15 sampai 20, ya tergantung dari jurnal yang dituju. Oke, nah itu Bapak dan Ibu untuk materi hari ini. Untuk yang praktiknya ada di materi kedua, ya besok kita akan lebih banyak mencoba gitu ya, mencoba bagaimana mencari referensi dengan cepat, mengumpulkan referensi ya, kemudian bagaimana memasukkan referensi ke dalam manajemen software manajemen referensi Mendeley, kemudian bagaimana mengumpulkan referensi yang sangat banyak dalam waktu yang sangat cepat melalui Publish of Paris. Lalu kemudian dari Publish of Paris itu kita gunakan untuk membuat riset gap ya dengan FOSS-Viewer. Insya Allah kita besok akan coba itu bersama-sama. Maka Bapak Ibu perlu ini Bapak Ibu mendownload dulu ya. Ini saya sampaikan dulu supaya besok itu tidak mencari lagi ya. Ini materi yang besok saya bocori dulu ya. Oke. Nah, ini. Ini bocoran materi besok ya. Nah, ini pencarian artikel ya, ada banyak platform yang bisa kita gunakan ya. Kemudian ini Bapak Ibu silahkan nanti mencari, kalau yang belum ya, silahkan cari software namanya Publish of Paris. Ya, bisa di-download di situ atau POP namanya ya, POP site. Publish of Paris nanti akan muncul, ini gratis. Kemudian yang kedua Mendeley, ini juga menurut saya wajib ya. Menurut saya wajib ini Mendeley. Kalau yang ini tidak wajib sebetulnya Publish of Paris, tapi sangat memudahkan kita. Yang ini wajib Mendeley. Kemudian yang ketiga FOSS-Viewer. Nah, FOSS-Viewer ini satu paket dengan POP ini nanti. Ya, Bapak Ibu juga harus mendownload ini. Nanti kita gunakan untuk mencari topik-topik yang baru, yang relevan, yang belum banyak dijamah orang gitu ya. Yang masih tren apa nanti akan terlihat di FOSS-Viewer itu. Gitu. Saya kira itu Mas Hussein dan Bapak Ibu para peserta. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan dan kurang pemahaman ya, semata-mata karena saya masih baru gitu ya. Masih lama Mas Hussein ketimbang saya. Saya baru 6 tahun di kampus. Kalau Mas Hussein sudah 8 tahun kelihatannya ya. Atau lebih ya. Ya, barangkali itu Bapak Ibu, nanti kalau ada diskusi silahkan. Tapi yang jelas ini tidak lebih dari jam 11 ya. Nah, ini saya di Malang, kalau di Malang jam 11 itu sudah siap-siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Singgih Sudiantoro sudah
memberikan materi terkait dengan publikasi ilmiah dan secara umum dan publikasi untuk jurnal terakreditasi. Dan memang Bapak Ibu saat ini publikasi ilmiah ini menjadi sangat penting di bidang pendidikan. Semua profesi ibaratnya mewajibkan ya, pasti bersinggungan dengan publikasi ilmiah, entah itu jurnal ya, terutama jurnal, baik jurnal, buku, dan lain seterusnya ya, ataupun pertemuan ilmiah. Bahkan saat ini setiap mahasiswa yang kuliah S1 itu pasti wajib minimal itu jurnal ber-ISSN, dan hampir rata-rata semua kampus yang S1 mewajibkan itu. Dan banyak juga kampus yang sudah mewajibkan mahasiswa syarat untuk lulusan itu harus publikasi di jurnal yang sudah terakreditasi. Kalau sudah jenjang yang lebih tinggi, S2 dan S3, itu rata-rata sudah harus publikasi di jurnal internasional yang bereputasi. Nah, tidak hanya dosen, saya rasa juga profesi guru juga mau diwajibkan untuk publikasi ilmiah untuk kenaikan pangkat yang berkala, kenaikan pangkat dan golongan, entah itu melakukan riset penelitian, yaitu penelitian tindakan kelas, dan kemudian publikasi ilmiah di jurnal ya. Di jurnal juga tercantum bahwasanya minimal ber-ISSN dan memiliki doi yang jelas. Kemudian juga publikasi terkait dengan buku, ya, pengembangan buku, menulis buku, dan itu diwajibkan di profesi guru, dan itu sudah tertuang secara peraturan perundang-undangan. Dan selain itu juga dituntut juga pengembangan diri terkait dengan pertemuan ilmiah. Nah, kalau di kampus, dunia di kampus memang tanggung jawabnya dosen itu Tridharma perguruan tinggi, dan itu memang kewajiban tidak hanya untuk kenaikan pangkat golongan, tapi memang kewajiban Bapak Ibu dosen dalam akademis ya. Jadi setiap semester diwajibkan untuk melakukan publikasi ilmiah yang tadi sudah disinggung sama Pak Singgih, banyak hal terkait dengan publikasi ilmiah. Dan memang semua sektor di pendidikan saat ini, tidak hanya di Indonesia, mungkin seluruh negara juga publikasi ilmiah ini menjadi tolak ukur kemajuan pendidikan di sebuah bangsa atau dalam suatu negara. Makanya termasuk Indonesia dalam kurun waktu, kalau tidak lupa sekitar 5 tahun terakhir ini memang getol sekali untuk memajukan sumber daya guru dan dosen serta proses pembelajaran, terutama di perguruan tinggi. Baik Bapak Ibu, sudah tiba waktunya kita untuk diskusi. Karena sudah jam 10:30 ya, sekitar 15-20 menit ya Pak Singgih ya. Siap. Diskusi dan tanya jawab atau sharing-sharing. Kebetulan Pak Singgih ini chief editor di jurnal yang sudah terakreditasi, dan tema kita saat ini adalah publikasi jurnal terakreditasi. Mungkin kalau di kalangan guru, mohon maaf ini, publikasi jurnal terakreditasi ini belum begitu populer Pak Singgih, dan mungkin ada hal-hal yang masih awam yang tadi disampaikan Pak Singgih didengar oleh Bapak Ibu guru atau peserta diklat, bisa ditanyakan biar nanti lebih gamblang lagi dan semangat untuk melakukan publikasi ilmiah. Dan memang seperti yang disampaikan Pak Singgih, bahwasannya proses publikasi ilmiah ini tidak instan dan butuh proses. Silahkan Bapak Ibu yang mau sharing atau diskusi tanya jawab, bisa raise hand atau angkat tangan. Halo Bapak Ibu. Ini ada Bu Kamra, Pak Abdul Razak, kemudian Ibu Firtasari ini dari PT UN Jogja, Pak, Pengadilan Tata Usaha
negara itu ada dua iya, yang dari iya. Jogja, dan Iya. Ibu Haryati, Bu Lili Julia, Bu Marni, Bu Marta, Pak Paulus, Bu Ririn. Nah, Bu Ririn juga sama dari PT UN Yogyakarta. Iya. Kemudian Pak Rosadi, Pak Saifullah, Bu Sundari, Bu Syabalini. Silahkan Bapak Ibu langsung Monggo saja. Bapak Ibu kita Oke, diskusikan. karena Pak Singgih ini sudah expert di pengelolaan jurnal, mungkin hampir seluruh Enggak lah. jurnal di Univet yang mengelola Pak Singgih ini. Silakan Bapak Ibu. Enggak. Ini ada yang tanya di kolom komen. Kalau macam tesis ini ada Ibu Marni. bisa dijurnalkan. Kalau Tesis bisa tesis bisa dijurnalkan. dijurnalkan. Ya. Ya intinya tesis dengan jurnal itu berbeda. Sama dengan laporan, antara laporan dengan jurnal kan juga berbeda. Tinggal bagaimana dari laporan, dari skripsi atau dari tesis itu kita ubah formatnya, Ibu. Jadi sepanjang tesis itu kemudian kita ubah formatnya, kita sesuaikan dengan format jurnal, ya bisa dijurnalkan gitu. Yang jelas judulnya tadi kan berbeda. Nah, judul tesis kan biasanya panjang tuh. Ada sekitar 15 sampai 20 kata. Nah, itu diperpendek, diambil intinya. Yang penting ada variabel masuk di situ gitu kan. Kemudian abstrak tadi, abstrak kan hampir sama dengan resum di tesis ya, ada resum di tesis. Nah, itu bisa dipermak sedikit, dimasukkan ke abstrak. Kemudian pendahuluan, yaitu bisa diambil sarinya, dimasukkan ke pendahuluan. Kemudian di situ ada kajian, biasanya ada kajian literatur kalau di tesis ya. Kalau di jurnal biasanya tidak, biasanya masuk ke pendahuluan, gabung dengan pendahuluan biasanya ya. Tapi ada juga jurnal yang menggunakan sub sendiri, namanya kajian literatur ya, enggak apa-apa, silahkan ikuti itu. Kemudian hasil pembahasan hampir sama kan, di tesis juga ada. Cuma kan kalau di tesis kan mungkin berpuluh-puluh lembar hasil pembahasan. Nah, di artikel itu dikemas lagi jadi sekitar 3-4 halaman. Jadi betul-betul dikemas lagi, dikerucutkan lagi, dipres lagi gitu ya. Itu. Kemudian referensi otomatis nanti juga berubah Ibu antara yang di tesis dengan di jurnal. Ya, otomatis yang hanya jadi referensi yang disertakan itu hanya referensi yang dikutip di dalam artikel. Kalau tidak dikutip ya jangan dimasukkan ke referensi. Begitu. Kemudian kalau ada misalnya referensi tesis yang tahun-tahun lama, nah itu harus diperbarui. Diganti dengan yang 5 tahun terakhir. Tadi kan muktahir itu kan sekitar 5 tahun terakhir. Nah, itu bisa digunakan itu. Jadi intinya bisa, tapi bukan berarti dari file tesis itu kemudian langsung disubmit ke jurnal ya Bu ya. Dikemas dulu, jadikan 10 sampai dengan 16 halaman saja sesuai dengan format jurnal yang dituju. Nah, baru kemudian nanti bisa diterima gitu. Istilahnya direkonstruksi ulang sesuai dengan direkonstruksi ulang. aturan main atau template dari jurnal tujuan Bapak. Betul. Terus ini masih ada Pak Singgih satu dari Bu Haryati. Apakah bisa penelitian kualitatif dijurnalkan Pak? Kualitatif dijurnalkan sangat bisa Ibu. Ini Ibu ya. Ya. Ibu Haryanti. Sangat bisa Bu. Hasil penelitian kan tadi ada penelitian kualitatif, ada kuantitatif gitu ya. Kemudian ada nanti PTK misalnya, kemudian PTS. Kalau kepala sekolah kan PTS tuh. Kalau guru BK biasanya PTBK. Itu hampir mirip dengan PTK tapi khusus untuk bimbingan konseling. Itu sama saja. Sama itu kan bentuk-bentuk penelitian. Sangat bisa untuk dijurnalkan. Monggo yang lain. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu, masih ada waktu untuk diskusi tanya jawab. Saya mau cerita sedikit nih Pak Singgih ini. Kemarin ada calon peserta diklat dan beberapa yang bertanya itu WhatsApp. Jadi ketika tema seperti ini, publikasi jurnal terakreditasi itu banyak yang tanya. Terkait dengan nanti menghasilkan apa, kemudian ini
ada yang lucu buat saya, itu tidak hanya tema ini ya, ketika ada yang jurnal saja, misalnya publikasi ilmiah jurnal atau buku itu, seolah-olah ketika mengikuti diklat pengembangan diri, itu dibuatkan. Nah, dibuatkan PTK, kemudian dipublikasikan gitu. Seperti itu. Jadi saya juga kurang paham, ternyata fenomena ini sudah berlangsung lama, dan ini kebetulan tidak ikut diklat hari ini Pak Singgih dan Bapak Ibu sekalian, karena mungkin dikiranya ketika mengikuti diklat itu langsung dibuatkan PTK, kemudian dibuatkan PTS itu atau penelitian, kemudian sudah dipublikasikan oleh penyelenggara, tim penyelenggara dari apa namanya, diklat atau pelatihan itu. Kebetulan kami ini memang belum pernah melakukan yang menghasilkan diklat yang agak panjang, kemudian ada pendampingan, itu belum pernah, dan sementara masih berbagi diklat seperti ini, jadi lebih ke pengetahuan, dan kadang juga ada prakteknya kayak Pak Singgih besok juga diajarkan bagaimana submit dan seterusnya, kemudian mainly seperti itu. Jadi memang terkadang ini fenomena yang terjadi ternyata di bidang pendidikan atau di publikasi ilmiah untuk profesi itu, ketika tuntutan kinerja kadang kita juga kurang semangat untuk belajar. Kurang semangat untuk belajar. Nah, semoga Bapak Ibu yang hadir di sini selalu semangat untuk belajar itu, tidak tergantung dengan orang lain. Betul. Kita bukan makelar ya, mahasiswa. Bukan makelar ya. Kalau makelar itu, ayo siapa yang mau bikin artikel, saya buatkan. Ya, itu makelar. Kita bukan ya. Kami hanya memfasilitasi kalau ada Bapak Ibu yang mau mempublish artikel, silahkan. Kami mengelola jurnal. Saya di Univet ada 23 jurnal. Kalau saya pribadi mengelola ada 5 jurnal, 3 jurnal penelitian dan 2 jurnal pengabdian masyarakat. Semuanya murni ya, murni hanya fasilitasi, bukan maklar, bukan membantu membuatkan, bukan. Kami tidak menerima membantu membuatkan. Kalau mengarahkan, minta arahan ini bagaimana sebelum disubmit, silahkan, minta arahan silahkan. Tapi kalau membuatkan, mohon maaf kami tidak menerima itu ya, etika ya seperti itu. Banyak yang begitu Pak, borong saja Pak, kami nggak menerima borongan. Gitu. Ya, gitu. Masih banyak sekali yang seperti itu. Jadi mohon pengertian Bapak Ibu, bukan kami mempersulit, tapi memang etikanya pengelola jurnal seperti itu. Ya, kami bukan maklar, tapi kami pengelola. Sifatnya hanya memfasilitasi publikasi. Kalau yang sesuai, yang masih bisa diharapkan kita arahkan. Kalau yang tidak ya kita reject, ya, kita tolak, kan begitu. Terkadang juga pengelola jurnal itu kan punya tanggung jawab, punya profesi ya Pak Sigit, mungkin dosen, Iya, mungkin guru. betul. Terkadang memikirkan tulisannya sendiri saja itu kurang nggak sempat, atau kadang juga terseok-seok gitu. Betul, karena ya setiap hari ngurusi tulisan orang lain. Tulisan saya sendiri nggak banyak, paling hanya belasan, nggak banyak. Tapi kalau yang orang lain, nah setiap minggu kadang ada 2. Gitu. Dan ini masih ada pertanyaan lagi Pak Singgih, ini dari Bu Marni, apakah bisa juga berkolaborasi seperti PTK? Maksudnya gimana ya? Maksudnya Bu Marni? Kolaborasi, mungkin kolaborasi dalam artikel mungkin ya. Nah, kalau di artikel itu boleh saja ada nama pertama, ada nama kedua, ketiga, keempat. Tapi kalau di guru bagaimana ya? Etikanya saya juga kurang begitu paham. Kalau di dosen kan ada persentasenya, penulis pertama 60%, kemudian berikut penulis anggota itu maksimal 40%, dibagi dengan jumlah anggota. Misalnya anggotanya 2, berarti masing-masing anggota ada 20% kumnya. Jadi seandainya jurnal ini diterbitkan pada jurnal terakreditasi Sinta 1 misalnya dengan skor 25 kum, nah 25 kum itu dibagi 60% untuk dosen pertama, penulis pertama, kemudian 40% dibagi
2 penulis anggota. Gitu. 20%. Sama Pak Singgih untuk Bapak Ibu Sama ya? sekalian, ya sama untuk Bapak Ibu guru Sama. ketika dituntut untuk publikasi ilmiah, entah menulis buku atau publikasi jurnal untuk syarat kenaikan pangkat dan golongan, juga di sana ada pembagian Sama ya? apabila lebih dari 1 penulis, dan ini hampir mirip sama persis dengan yang di dosen ada Berarti pembagian. artinya bisa berkolaborasi di dalam artikel. Cuma otomatis resikonya adalah poinnya itu dibagi dengan jumlah anggota. Nah, kalau anggotanya 2 ya masih lumayan, 60 dan 40% kan. Tapi kalau anggotanya sudah 4, 5 kan berarti otomatis sangat kecil. Ya, kecuali penulis pertama tetap. Meskipun anggotanya 5, penulis pertama tetap jatah 60, tetap dapat jatah 60%. Masih lumayan lah ya, lumayan tinggi. Gitu. Nah, kalau untuk Bapak Ibu dosen tidak terlalu bingung Pak Singgih, soalnya hanya untuk persyaratan kenaikan pangkat. Kalau Bapak Ibu dosen itu agak dibuat pusing untuk persyaratan hal yang seperti ini karena ini dituntut setiap semester. Betul, betul. Iya. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau sharing-sharing Bapak Ibu supaya jelas, nggih. Masih ada waktu lah 5 menit, 1 pertanyaan lagi. Silahkan Bapak Ibu. Sebenarnya saya berharap ini bisa langsung bertanya gitu kepada Pak Singgih narasumber itu kan biar jelas itu. Mungkin ada Bapak Ibu? Monggo silahkan. Diskusi santai saja. Dan jarang loh Bapak Ibu ketika saya juga mengikuti ya diklat pelatihan yang lain, selalu misalkan temanya apa, kemudian yang hal-hal seperti ini, publikasi jurnal terakreditasi, kemudian mendatangkan narasumber yang memang sudah expert di bidangnya, bahkan pengelola jurnal. Terkadang juga begini, publikasi jurnal terakreditasi, publikasi jurnal Scopus ya internasional yang bereputasi, itu banyak juga narasumber itu belum pernah publikasi 1 pun artikel. Itu banyak Pak Singgih seperti itu. Oh, ini ada Bu Marni, tadi disinggung aplikasi Mendeley, Aplikasi maksudnya apa ya Mendeley. Pak? Oh iya, ini saya share screen aja. Ini Bu Marni tadi ya. Bu Marni, ini nanti penjenengan bisa unduh Mendeley di sini. Di web browser ketikkan Mendeley. Mendeley gitu aja, nanti sudah muncul di paling atas biasanya. Mendeley ya. Nah ini download Mendeley. Nah, kita download lalu kita install. Nah, ini di sini. Download for Windows kalau yang Windows. Nah, di sini. Yang MacBook nanti di sini. Oke, lalu kemudian di sebelah atas di sini ini ada create account. Jadi Bapak Ibu Mendeley ada versi online atau website dan versi desktop. Nah, ini dua-duanya perlu. Versi online-nya minimal kita gunakan untuk pertama kali untuk register ya, untuk register. Untuk versi desktop kita gunakan sehari-hari untuk ketika menyusun artikel gitu ya. Nanti Bapak Ibu pertama create account dulu kalau yang baru pertama ya. Create account dulu. Nanti kalau sudah create account, nanti bisa login menggunakan Mendeley versi desktop itu. Gitu. Oh, ini sudah login ya. Ini sudah login. Nanti di situ ya tadi menunya ada register ya atau create account. Nah, kalau sudah create account, sudah punya akun, nanti Bapak Ibu, nah ini sudah diinstal di desktop. Kemudian kita buka, ya, tampilannya tidak terlalu sulit ya.
simple. Penggunaannya juga sangat sederhana, simple. Nah, besok akan kita praktikkan. Ini proses. Nah, ini tidak terlalu berat Bapak Ibu. Ini notebook yang 10 in pun dengan RAM 2 masih berjalan. Ini saya gunakan notebook 10 in 2 GB RAM-nya ya. Paling rendah saya kira speknya. Ini pun masih oke, masih bisa jalan. Nah, tampilannya seperti ini. Ini bisa kita buat folder-folder untuk menyimpan artikel. Tadi referensi-referensi ya. Kita buat di sini misalnya learning loss ini yang lagi tren ya. Learning loss misalnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita buat foldernya, tinggal kita masukkan aja artikel-artikel referensi yang akan kita gunakan. Gitu. Nah, pencariannya tadi ada di Google Scholar, ada di Sinta, ada di portal Garuda, ada di POP, dan yang lain sebagainya. Gitu. Nanti kita jelaskan ya pas praktik besok. Yang penting Bapak Ibu siapkan dulu aja. Ada Mendeley, ada Voss Viewer, dan ada Publish of Paris ya, POP gitu. Itu Ibu. Apakah masih ada Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Kalau tidak usah dipaksakan. Saya meminta closing statement untuk pelaksanaan diklat hari ini, Pak Singgih, untuk klasifikasi atau tingkatan atau kelas untuk jurnal terakreditasi supaya yang ikut diklat hari ini paham terkait dengan klasifikasi jurnal terakreditasi, Pak Singgih. Oke, baik. Bapak dan Ibu para peserta diklat virtual penulisan artikel ilmiah jurnal nasional terakreditasi yang kami hormati. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar bersama, diskusi bersama terkait dasar-dasar. Ini masih dasar-dasar penulisan artikel jurnal nasional terakreditasi. Nah, besok insya Allah kita lanjutkan praktik ya, hal-hal yang saya kira digunakan untuk mendukung, perlu digunakan untuk mendukung dan mempercepat ya, proses penulisan artikel ilmiah khususnya jurnal nasional terakreditasi. Nah, tadi saya juga sampaikan di awal bahwa kita harus hati-hati, kita harus cermat terhadap jurnal ya, bahwa jurnal itu banyak ragamnya, ada kelasnya. Nah, kalau kita salah kelas, maka ada kemungkinan nanti tidak bisa kita gunakan atau bahkan lama prosesnya. Nah, maka yang paling baik adalah pertama kita identifikasi dulu kebutuhan kita itu berapa kum. Misalnya, oh saya butuh tambahan misalnya 2 kum. Nah, 2 kum ini cukup dengan jurnal nasional saja misalnya. Nah, maka sasarlah jurnal nasional tidak terakreditasi. Tapi kalau misalnya butuh 3 kum, nah, bisa menyasar jurnal nasional terakreditasi. Nah, jurnal terakreditasi itu ada 6 grade, ada 6 tingkatan. Ada Sinta 1 paling tinggi sampai dengan Sinta 6 itu yang paling rendah. Nah, semuanya terakreditasi. Nah, kalau untuk pemula gimana? Untuk yang awal nulis itu jangan langsung nyasar Sinta 1 2. Selain prosesnya sangat panjang, biasanya lama, berbulan-bulan, tingkat selektivitasnya itu juga ketat. Ya. Cukup sulit untuk kita tembus. Maka sebaiknya kita sasar yang menengah ke bawah dulu. Misalnya Sinta 4, Sinta 5, atau Sinta 6. Itu saya kira sangat memungkinkan lah untuk bisa kita tembus gitu. Nah, di kami kebetulan ada Sinta 4, Jurnal Komunikasi Pendidikan, itu juga barangkali nanti bisa Bapak Ibu tembus, ya bisa Bapak Ibu submit ke sana. Tapi yang jelas itu tadi harus Bapak Ibu cermati author guideline, kemudian template jurnal yang kita tuju, ya jangan sampai kurang dari standar minimum yang diminta oleh jurnal itu. Kalau kita hanya misalnya artikelnya minimalis nih, baru pertama kali nulis misalnya, tapi kita nekat ke Sinta 4, Sinta 3 ya sama saja. Tapi kalau sepanjang artikelnya sesuai dengan ketentuan minimal, cukup baik, enak dibaca, cukup lengkap komponennya, itu silahkan saja bisa mencoba
salah satunya jurnal kami, salah satunya. Nah, kalau jurnal yang lainnya besok akan saya sampaikan bagaimana proses mencari, kemudian mengidentifikasi jurnal yang relatif cepat tanggap, ya, relatif cepat tanggap. Kan ada yang mungkin lama menanggapinya, proses 6 bulan, nah, seperti itu perlu kita identifikasi sejak awal. Ya. Saya kira mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk seluruh atensi dari Bapak Ibu sekalian. Saya berharap ini bisa menambah wawasan Bapak dan Ibu. Bagi yang sudah pernah mengikuti, saya harap ini jadi ulasan saja. Ya, hitung-hitung remedial, ya, pengulasan materi gitu ya. Dan untuk besok saya harapkan Bapak Ibu bisa join lagi, ya, kita belajar bersama bagaimana praktik mencari referensi, memasukkan referensi ke software manajemen referensi tadi, Mendeley, kemudian juga mencoba fast viewer dan mencoba submit. Ya, nanti kalau waktunya cukup kita akan coba sampai submit ke jurnal online. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Singgih Subiantoro sudah menyempatkan untuk menjadi narasumber, dan terima kasih Bapak Ibu peserta diklat sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak dan mengikuti diklat virtual nasional dengan tema publikasi jurnal terakreditasi. Dan selalu sehat dan bahagia dan tetap semangat untuk selalu melakukan pengembangan diri, dan saya juga termasuk selalu semangat, semoga selalu semangat untuk selalu belajar, dan semoga ini Pak Singgih di Malang ya, semoga lekas selesai postdoktoralnya Pak Singgih. Amin. Ya, terima kasih, sampai ketemu besok hari Sabtu, dan nanti sore kami sampaikan untuk materi hari ini dan video rekaman terkait diklat hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu besok. Terima kasih Mas Singgih, Bapak Ibu sekalian. Mohon pamit. Yeah.